Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali hari ini kita bisa ketemu sama guru kita ya, Ustadz Sinyo. Jadi untuk para penonton tahu bahwa kita ketemu sama Ustadz Sinyo ini sudah beberapa kali kita dapat ilmu-ilmunya ya. Dan dari ceramah-ceramah beliau ini saya merasakan, wah ini mah Ustadz pilihan nih underground nih mah rock and roll pisan gitu. Rock and roll pisan. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz Sinyo. Nah, kita akan ngebahas tentang historinya. Nah, pertama-tama saya mau nanya dari nama dulu Pak Ustadz, boleh? Siap, boleh. Ustadz Sinyo teh Landian apa nama? Itu alias. Oh, alias. Nama tenar gitu. Oh, nama panggung. EKE. Nama asli kalau boleh tahu pastinya. Kalau nama asli yang de facto yang de jure ini. Ya hukum nah. De facto. Yang de jure itu hukum ya, de jure ya. Itu di akte itu Sofyan Setiawan. Sofyan Setiawan. Panggilan kecil di keluarga Iwan. Nah, setelah bergaul di lingkungan, nah jadi masing-masing ada histori. Sinyo ada historisnya, Hendrik juga ada historisnya. Oh, Hendrik juga. Ada dua sejarah ini. Gitu. Jadi pernah dipanggil nama Hendrik? Wah, luar biasa. Kayak pemain band ya. Jimi Hendrik. Nah, kalau Hendrik itu nama yang sering saya pakai saat berkenalan seorang perempuan. Biasa kan orang Bandungnya sok pakai ngaran palsu. Kelas bisanya. Ujang, pan pada ngaran kenalan pan. Michael. Robert. Alek gitu. Itu yang paling tren tuh Alek pada waktu itu ya. Alek gitu. Sampai kayak istilah demi Alek gua kan. Bener. Nah, kalau saya tuh Hendrik. Wah. Gitu. Emang Hendrik gimana? Pak Ustadz jadi pede gitu kalau kenalan nama Hendrik? Nah, gitu kalau Hendrik jadi kesannya kan nggak tahu kenapa lah waktu itu. Memang sejujurnya sih canda aja supaya teman-teman ketawa gitu aja. Cuma satu waktu akhirnya menjadi nama sebutan di teman-teman begitu. Teman-teman nongkrong. Canda doang gitu. Kalau punten Pak Ustadz, Sinyonya dari mana itu? Kalau nama Sinyo itu sebetulnya dulu waktu kecil saya senang merpati. Nah, merpati saya itu kasih nama Sinyo. Berarti senang ngelepek atau ngelepek? Nah, iya betul. Tukang japa. Megan lah ya. Korolok. Ujang ini kalau merpati ini berenges. Berenges. Kalau berenges ciri-cirinya gimana? Kalau berenges itu setiap melihat betina nempel. Wah, pertipisan bener pisan. Nggak bekur. Nah gitu, loba di kabandang. Oh, jadi nama Ustadz teh diambil dari nama merpati. Nah, tadi itu nama burung saya. Burung Pak Ustadz? Iya. Allah. Burung merpati saya. Jangan ambigu Pak, jangan ambigu Pak. Jadi nama Pak Ustadz ini, nama Sinyonya itu dari nama merpati. Burung. Kalau nama Hendriknya itu buat kenalan, biar tambah pede ya Pak Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz ini kan besar di Bandung juga ya Pak Ustadz? Betul. Nah, kalau mau tahu Pak Ustadz ini teh SD-nya di mana, SMP-nya di mana, di daerah mana sih gitu? Nah, lingkungannya nih. kalau SD di SD Cimuncang. Oh, Cimuncang. 5 di daerah Cimuncang. Iya, Cimuncang kan? Cimuncang itu cadas. Cimuncang, cadas. Cicengke. Wah, brong atuh eta mah tuh. Ya, itu tempatnya di sana. SMP di SMP Cicadas waktu itu. Waduh. Asep Berlian dekat Asep Berlian? Bukan, di tempatnya Antapani. Antapani. Nah, sekarang berganti menjadi SMP 49. Oh, negeri. Cicadas dulu. SMA-nya di SMU Kartika Chandra 1. Wah, di Taman Pramuka. Sama juga. Oh, ini. Alumni Pak Ustadz. Halo. Adik kelas berarti ini. 2001. Oh enggak, kakak kelas. Oh, kakak kelas. Iya. Enggak lah di kelas lah. Pak Ustadz. Bener Kartika Chandra? Iya. Pak Dahman. Ya, bener. Iya. Akhirnya ya jalinan kasih. Sama mater sama Pak Ustadz. Pak Ustadz Oh, di atas saya. Selama ketemu ternyata Pak Ustadz Sinyo baru tahu kalau Kang Tila itu adalah junior satu sekolah. Desa senior ini Pak, kalau dilihat dari muka senior. Iya, karena seumur Arca ya. Ini mah bercanda ya. Ya, bercanda. Hari mah tenanannya hari mah. Nah, dalam perjalanan ini di Bandung, berarti Pak Ustadz rumahnya di daerah mana tah? Daerah Neglasari. Neglasari. Neglasari itu kalau di jalan raya protokol depan SMU Yas. Oh, sekutaran-sekutarannya. Ya, sekutaran. Suci. Nah, apakah perjalanan Pak Ustadz Sinyo ini langsung menjadi seorang ustadz? Bagaimana Pak Ustadz perjalanan sampai ke titik ini? Terbesit pun tidak ya. Jadi saya sampai sekarang pun tidak pernah merasa jadi seorang ustadz.
Cuma kalau saya ingin berkata, menyampaikan agama itu sebuah kewajiban dalam agama kita. Sampaikanlah ilmu memang sedikit pun. Kalau di kita tuh kan, jangankan menyampaikan agama, pakai peci setiap hari aja. Wah Ustaz. Iya, betul. Ya. Orang yang belanja ke pasar pun, woi Bu Haji, gitu kan? Pak Haji. Ya gitu kan, perlu Bu Haji. Memang tradisi Sunda itu sangat murah untuk memberikan panggilan-panggilan Ustadz Haji gitu. Nah, Cuman kadang-kadang katanya jadi doa ya Pak Ustadz. Nah, itu jadi doa gitu. Ustadz Pak Haji. Betul gitu. Jadi orang baik hari ini pasti ada sejarahnya pada masa lalu. Orang buruk hari ini pun pasti ada historisnya. Gitu. Nah, termasuk saya yakin Kang Tile, Kang Ujang, Kang Ison, terus saya dan semua kita pasti punya sejarah. Iya, Gitu. Cuma kita seringkali lebih silau dengan sejarah orang. Ya, Iya, betul. benar-benar. Padahal orang yang kita silau sejarahnya pada masa kini, pada masa hidupnya dia nggak nyadar dia akan jadi sejarah. Ya. Sebutlah kita sekarang di mana nih? Di rumah Tuan Bosa. Nah, Boska tuh belum pernah tahu loh dulu. Dia bakal jadi seorang sejarah. tokoh. Iya, gitu, nggak pernah terpikirkan. Termasuk mungkin para nabi juga begitu. Dia nggak pernah nyangka namanya ada di Quran, nggak ada yang tahu. Nah, maka dengan kita saat ini mudah-mudahan setidaknya yakinlah Allah melihat kita tercatat di akhirat nanti. Amin. Dan masuk surga ya, Pak? Jelas harus ke surga. Diajak tuh. Diajak Diulam tuh ke Allah. Diulam atau kayak kita surat Al-Baqarah 224. Doain harus 21. Salah. Nah tadi Pak Ustadz tentang tidak pernah terpikirkan bahwa Pak Ustadz Sinyo ini akan menjadi seorang Ustadz. Ya. Emang dulunya mengganti apa sebenarnya sampai akhirnya ada di titik Pak Ustadz menjadi seorang ulama gitu ya. Saya bakal ulama baru. Baru. Anu baru. Oh, baru. Ulama kan iya benar. baru lah. Enggak nyampe. Kereknya. Paham ya. Paham. Maaf saya salah. Saya berusaha paham sih kita ya. Jadi alhamdulillah saya dianugerahkan orang tua yang sangat peduli dengan anak. Khususnya saya salah satu di antara 6. Nah, alhasil karena rumah pun berdampingan dengan masjid, nah, ditambah bapak saya waktu itu seorang tokoh ketua RW, ketua RW. Dan pada masa itu yang namanya maghrib mengaji itu harus malu kalau nggak ngaji dulu. Mungkin Kang Ujang juga mengalami. Pak Ustadz Pak Tile gitu masuk Ulin sarungnya. Sarung ini ninjaan teh. Nah, walaupun ternyata cuma untuk main-main Main-main saja sip, gitu, selibat sholat gitu kan ya. Nah, itu sudah ditempuh dalam mencari ilmu dari 6 tahun lah, 6 tahun sebelum sekolah. Terus berjalannya waktu ditambah rumah saya itu sering dipakai tidur para ustadz, guru-guru ngaji dari kecil tuh ya? Dari kecil. Di antaranya Ustadz mana aja? Ada Ustadz Musada dulu dari Medan, ada Ustadz Holil, ada almarhum Ustadz Edi, ada Ustadz Dedi juga, gitu termasuk ada Ustadz Wawan. Waalaikumsalam. Dari tadi dari kemarin dipesan baru datang, masya Allah. Mungkin bikinnya jauh ya nih ya. Iya. Berkah nyiin kopi buat Ustadz ya. Iya. Kalau Depan boleh kamera tahu, lagi ya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Boleh disebutin namanya siapa? Saya Alek. Oh, Alek Masih ada Alek ini. demi Alek ya. Agama itu bukan hal yang mesti dipahami terlebih dahulu. Agama itu mesti ditanamkan. Nah, terlebih pada anak kecil. Nah, saya merasakan langsung saat ditanamkan dari kecil oleh guru-guru, kamu jangan sampai berzina, kamu jangan sampai berbuat dosa-dosa besar, durhaka sama orang tua, termasuk yang namanya meninggalkan sholat dan seterusnya. Itu di masa remaja, seberapapun kita terjebak oleh lingkungan, itu ada benteng pertahanan. Itu tertanam, terpelihara. Itu karena ada ketakutan itu yang tertanam di dalam hati. Nah, kalau sudah tertanam di dalam hati, betapapun depan mata kita akan takut. Itu yang saya alami. udah dikasih sugesti dari kecil berarti Pak Ustadz. Nah, gitu tanamkan. Jadi treatment itu bisa kita lakukan juga untuk ngedidik anak kita dari sekarang. Betul. Maka anak saya pun dari sekarang tanamkan jangan mencuri, jangan berbohong, jangan meninggalkan sholat. Itu kalau kita melihat Al-Quran sebelum Nabi hijrah ayat-ayat Mekah tuh, itu ayat-ayatnya jangan semua tuh kayak la ilaha illallah, tidak ada Tuhan
selain Allah. Jangan menggunjing, jangan mencuri, jangan musyrik, jangan berzina, jangan berjudi, jangan mabuk, begitu. Gibah, Ustaz. Jangan gibah. Tuh, jangan. Karena kalau jangan itu, jangan lakukan berarti tidak usah menggunakan daya. Ya kita nih, jangan ngopi, tangan Anda nggak usah ngambil. Oh benar, sederhana ya. Sederhana kan? Kalau Anda lakukan, Anda butuh energi. Betul. Nah, saat orang mabuk itu kan butuh energi yang keluar. Dana pun mungkin keluar juga di sana. Keringat juga mungkin bercucuran juga di sana. Gitu. Tapi kalau jangan mencuri, ya tinggal diam. Tinggal di. Yang susah mah ini Pak Ustadz, jangan selingkuh. Ya. Nah, Kadang-kadang, gitu. aduh terkuat Ya, meloh. ningali anu ngalewat, tapi itu kan menikmati ciptaan Allah oke kan. Pembelaan. Asal tong hijab. Asal tong hijab. Pembelaan dan kan mubazir Kebela. Nah, katanya ini kopi khas dari mana tadi? Pangalengan. Pangalengan kopi kopi. Malabar ini. Malabar. Aduh, sengit kieu aduh. Kopi Malabar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada fase ketika perjalanan hidup Pak Ustadz sampai di titik saat ini Pak Ustadz ini agak belok kiri, rada belok kanan gitu Pak Ustadz. Ya. Jadi namanya manusia biasa pasti ada lah. Cuma saya katakan tadi kalau tertanam dari kecil itu nggak akan ekstrim, nggak akan sampai terjerumus pada hal-hal yang besar lah. Dosa pasti semua kita pendosa. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran kan sering kita dengar ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Karena iman itu yazid wa yankus, naik dan kadang turun. Nah, saat turun ini, nah seringkali orang sampai lengah, orang sampai akhirnya terjebak dengan nilai-nilai yang seharusnya dia terhindar, gitu. Dan demikian pun juga saya sama manusia biasa lah. Termasuk memang kalau boleh saya cerita, memang dosa yang saya paling takuti itu lewat perempuan sebetulnya. Nah, sehingga saya mengenal wanita tuh hanya satu-satunya aja yang sekarang di sisi saya. Jadi Pak Ustadz mah belum pernah pacaran sama yang lain gitu? Belum pernah, karena ada ketakutan zina itu. Sementara fakta di dalam dunia nyata banyak yang hamil duluan. Takut, karena orang tua pun berulang-ulang, Omat kamu jangan sampai bikin malu nama saya. Jangan bikin malu nama keluarga. Nah, Jadi gitu. cinta Pak Ustadz mah hanya untuk satu wanita sampai mati gitu Pak Ustadz? Ya sampai saat ini seperti itulah, sampai saat ini. Niatnya. Ya niatnya gitu. Jadi nggak pernah tergoda dari dulu tuh nggak pernah pacaran gitu. Belum pernah. Mungkin Pak Ustadz pakai jurus kacamata kuda aja gitu. Kumaha Biar lurus. Kan kuda kan gini. maju terus karep gitu. Karena ningali ka sisi gitu. Iya, kan jadi satu tujuan. Bisa dapat ini berarti di antara wanita yang lain bisa Pak Ustadz ini kayaknya calon istri saya itu bisa menentukan itu gimana Pak Ustadz bisa satu gitu. Nah, jadi kalau bicara perempuan ya saya ya kita laki-laki lah ya. Dari SD pun suka sama perempuan, sudah suka. Kurang SD kan nggak saya ke Bogoh, karena nah, setiap sekolah, bangku sekolah pasti ada perempuan yang disukai. Nah, cuma karena keterbatasan malu mengucapkan. Ya, tapi itu apa manfaatnya? Menjadi semangat belajar, bro. Ya. Benar nggak? Bang Ujang Betul, mungkin ya, gitu dah ngalamin tuh. SMP ganti lagi wanitanya, sama dipendem juga, gitu. Sampai dia nggak tahu. Jadi hasrat mah ada, godaan mah ada Pak Ustadz. Suka Cuma kita mah tahan. Ada, gitu. Jadi manfaat bagi saya waktu itu agar semangat belajar, terus ingin berkarya, gitu Ke kan. sekolah teh asal hayang ngapoe Gitu. Paling asik kalau lagi main basket, main bola, terus tinggalin video ke- nonton. Wah, Akbar itu. Tanda tebar pesona. Gitu. Sekolah yang gitu sempit, rasanya itu apa tuh kayak stadion di Spanyol lah. Alah, Kayak di Santiago Bernabéu apa tuh. Real Madrid ya. Tapi berarti tidak pernah ada fase nembak-nembakan gitu. Belum pernah. Tertarik mah ada. Ada. Oh iya, namanya manusia ya, Ya, pasti tetap ada. Sampai ada seperti apa, di fase seperti apa misalnya. Karena dapat kabar juga nih infonya bahwa Pak Ustadz ini dulu anak band. Ya. Nongkrongnya di Ujung Berung. Kalau di Ujung Berung itu jelas lah Underground. Bandung itu Black metal. Ya, Black makanya metal. di Ujung Berung ya. Apakah di situ titik misalnya Pak Ustadz seperti kayak gimana kayak gitu? Nah, oke. Jadi saya mulai terdorong ingin mengenal musik barat gitu, khususon dari genre underground. Karena pada masa itu tahun 93 lah waktu itu yang dikagumi pemuda itu Underground. beliau para musisi, gitaris, drum, Vokalis. vokalis,
Sampai Bandung waktu itu sering kali bajunya hitam-hitam semua. Wah. Sampai kulit-kulitnya Pak itu. Sampai kulit-kulitnya hitam. Musuh-musuh dicelat aja Nah, maksudnya. gitu. Ah, benar-benar di Saya waktu kecil karena memang di dunia pengajian ya itu yang namanya tagoni gitu. Saya sudah senang tuh main apa tuh musik-musik perkusi lah gitunya, sudah senang dengan itu. Nah, maka saya salurkan ke dunia musik ya, saya jadi pemain drum. Wah. Itu 11 tahun saya di sana. 11 tahun di drum. Jadi Ustaz Sinyo teh seorang drummer 11 tahun. 11 tahun. Itu 11 tahun. Grupnya grup. Nah, grup waktu itu karena saya lihat Pan waktu itu Ujung Berung kan dikagumi lah ya, Ya, jadi sebuah kiblatnya lah, barometernya. Barometer underground. Saya ke sana langsung gabung sana dengan seorang teman namanya Bucek sana, lalu bikin band gitu. Di sana saya bikin grup namanya The Krul. The Krul. Genrenya apa Pak? Nah, itu punk rock. Wah, Punk gini green. rambutnya Pak. Punk green. Wah, beliau. Tebal pedalnya. Mulai lah mengenal dengan Burger Kill, termasuk Jasad, ya, termasuk yang namanya apa tuh Underguard, Hellguard. 3 tahun lah saya di sana sampai lulus SMP. Nah, begitu SMP. Oh, ini teh sebelum lulus SMP. Waktu SMP, 3 tahun di SMP. Oh. SMP udah jadi anak band Pak Ustaz. Skill mah belum hilang ya Pak Ustaz ya? Nah, masih lah kalau untuk mukul-mukul orang bisa lah. Tenaga mukul drum dipakai mukul orang. Tapi sampai sekarang saya belum pernah berlaku keras sama siapapun. Belum pernah saya bersikap keras. Walaupun genrenya itu. Nah, kecuali sama istri saya sendiri. Wah, itu saya suka keras. Kekerasan? Ya kalau nggak keras gimana? Oh, Gimana iya, sih? iya, Oh, iya, paham mungkin paham. Mun teu keras mah teu naheun gitu. Teu naheun mun teu keras. Iya. Di bangku SMA, nah mulai kan SMA kan di Kartika Chandra tuh. Sedangkan apa tuh gairah menarik perempuannya sangat besar kalau di kota tuh, beda dengan di timur lah. Maka saya pindah sana gitu, pindah ke teman-teman PI waktu itu PI. Nah, Oh, PI itu yang di belakang BIP. Betul. Nah, sana gabung dengan seorang namanya Ica. Nah, Ica tuh seorang yang aktif di Harder yang di Ciamplas. Nah, bikin musik sana namanya GN32. Nah, GN32. Sana dekat dengan Tartar Junior. Tartar Junior. Parah. Kuyang ora teh nya, kuyang ora. Dari sana saya eksis sana. Itu sampai keliling-keliling kota lah gitu kan, main diundang-undang sama sekolah sama tempat-tempat yang kalau sekarang udah hampir nggak ada lah kalau sekarang. Kalau underground sekarang lebih ke apa ya, tempatnya kan dulu tuh Legend tuh kalau nggak salah tempat underground itu di Separua. Nah, betul, Separua. ACC. Nah, berarti perjalanan seorang anak band mah kalau setahu saya Pak Ustadz pasti tidak jauh dari minuman keras. Ya. Bagaimana Pak Ustadz, apakah bertahan atau tidak goyang gitu? Ya namanya sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya kan jatuh juga. Nyobaan oke berarti. Sekuat-kuatnya Tyson tinju, ya pasti ada jatuhnya. Ada tuh pernah kepukul juga. Nah, itu karena saya juga sama lah. Cuma karena ada nilai-nilai tadi, tidak sampai bertemu dengan kekaguman kepada yang namanya lompat. Tidak ada menikmati terlalu lama gitu. Ya. Kalau mengalami pernah, cuma tidak bertemu kekaguman lama karena ada nilai-nilai agama tertanam di dalam hati. Jadi si setannya kalah ya. Tuh. Kalau godaan perempuan sering, kalau boleh saya katakan, sering kali saya diajak zina oleh perempuan. Perempuannya cantik-cantik lagi itu. Sampai gitu, ada yang anak baju. Wah, tapi Kak, hati sih mau ya. Hati sih mau, mana ada kucing ditawarin asinnya. Jadi Pak Ustadz dikelilingi wanita, dikejar-kejar wanita gitu sampai ada yang sempat keras nggak itu Pak Ustadz? Ya keras lah, cuma ketakutan jauh lebih besar. Ketakutannya kan nyambung ya. Lebih besar. Benar atau enggak bahwa Pak Ustadz ini setelah menjalani anak band pernah ada di fase juga Pak Ustadz ini adalah seorang debt collector? Ya, betul. Itu gimana ceritanya Pak Ustadz? Pak Ustadz gimana ceritanya? Jadi Ustadz Sinyo teh kehidupan backgroundnya teh keras pisan ya. Anak band metal, tinggal di kawasan anu Brom. Tapi dulunya hidup bersama Ustadz, masuknya ke dunia yang keras, tiba-tiba jadi debt collector.
kata saya debt collector pasti keras Pak Ustadz. Ya. Lagi keras. Jangan ngomong debt collector, teman saya suka ada yang kaget. Ditagih Pak. Bener gak itu Pak Ustadz? Nah betul itu. Jadi tahun 2011 saya jadi kolektor di Adira sana. Awalnya sih saya juga nggak mau. Cuma waktu itu saya melamar istri saya. Nah, saya waktu itu seorang pengangguran lah. Ya, pengangguran. Lalu kata calon mertua, saya akan nikahkan kamu sama anak saya, cuma syaratnya bekerja. Sementara Syaratnya syaratnya harus bekerja apa saja. Itulah. Sementara kerja kan susah. Nah, yang ditawarkan oleh masyarakat kan paling pada pekerja pabrik. Terus saya nggak mau kerja di pabrik tuh. Itu. Nah, akhirnya saya cari-cari informasi dengan usia yang 31 waktu itu. 31 itu teh Pak Ustadz. 31. Nah, kontak teman, kata teman, udah lu kerja gua aja. Besok ke kantor gua. Nah, di mana? Soekarno Hatta. Kata Adira. Nah, besok lo kerja. Besok lo kerja. Tanpa testing. Wah, yang bener bro. Bener, besok langsung kerja. Senang kan? Karena tujuan targetnya menikah. Menikah. Begitu besok datang, nah dikasih lembaran tagihan. Nah, ini nama-nama apa ini? Ini daftar orang-orang soleh. Halo. Itu Orang sampai soleh. 1.200 orang itu. 1.200 orang. Iya, nggak kenal satu pun kan bingung. Ini kumaha ya. Tapi karena tekad untuk menikah itu besar, lah saya cobalah. Itu saya coba. Waktu itu wilayah kerja saya itu Rancamanyar. Aduh, rumah saya. rumah daerah sini. Rancamanyar sampai ke Pasir Pogor, ke Kerenceng sana tuh. Olah, Sampai ke apa tuh? Balendas. Balendas lah. Banjaran. Selatan ya. Dan luar biasa kaget pertama ke sana langsung dihidangkan golok. Halo. Pertama nagih, Oh iya gitu. ketemu orang langsung nyiapin golok. Sama orang soleh tadi. Sama orang soleh tadi. Allah. Saking solehnya. Walhasil 3 bulan di sana saya sumpek. Waduh, saya nyesal juga nih kerja nih, gimana nih mau keluar gimana, mau target saya takut gak tercapai juga. Tapi mertuamu udah tahu kerja. Udah tahu kerja. Nah, selalu saya waktu itu saya coba pakai strategi. Nah, pakai strategi dengan cara saya, karena memang kalau boleh saya katakan dari kerja umur 31 tuh. Dari usia 24 bersamaan dengan saya berhenti di dunia musik, udah ada kesenangan untuk dakwah. Nah, jadi datang ke nasabah saya dengan pola silaturahim dan gak pernah nagih hutang saya ke nasabah. Akhirnya hutang. tidak pernah nagih hutang. Nah, gitu. Karena si nasabah ternyata yang saya datangi itu orang-orang normal, nggak ada yang gila. Jadi dengan datangnya saya pun udah tahu, gitu kan, gitu. Bapak ada ya? Oh iya jelas, gitu. Iya. Nanti Pak, jangan dulu nagih. Saya nggak nagih loh, cuma silaturahim. Nah, sebab Anda telat tuh apa? Jualan saya Pak belum menurun, omset saya menurun, anak saya kerja dipecat. Nah, lalu saya coba jadikan sebab untuk memberikan nasihat-nasihat. Nah, walhasil akhirnya di sana saya dikenal waktu itu kolektor gadungan, saya dikenal. Gitu. Karena Ini sebetulnya Ustadz cuma nyamar jadi kolektor. itu maksudnya gimana ya, pemohon publik gimana ya? Saya pengen tahu berarti selama nagih itu nggak ada omong-omongan kasar atau Gak ada gitu, gak ada. Tahu siapa Bapak kenapa? Aduh. Hingga 7 bulan saya mencapai prestasi di sana. Yang tadinya itu red zone, zona merah, Zona zona merah. hitam, jadi green zone. Tahu region nggak? Tahu. Saya lama juga di dunia debt collector. Jadi region teh daerah eta jelmana Taramaraya. Sebelum datang ke Saramaya lagi. Ke Sagolong. Benar. Tapi jadi tidak region lagi. Jadi green Green zone. zone. Sampai saya presentasi depan kantor. Kata di BM saya waktu itu Pak Hendy, coba Pak Sinyo, nah saya mau tahu apa yang kamu lakukan di Balai Endah sampai ini pencapaiannya luar biasa. Nah, gimana cara nagih hutangnya? Oh, saya nggak pernah nagih hutang, Bos. Loh, terus yang penting datang aja, ngobrol aja gitu. Sampai alhamdulillah nasabah-nasabah tuh ada yang belajar ngaji. Ada yang mau sholat Jumat ingin disamper Diajak. Nah, ingin diajak ke rumahnya gitu sampai segitunya waktu itu. Hingga waktu itu istri saya sedang hamil anak yang pertama. Oh, ini posisi udah nikah akhirnya. Akhirnya nikah. Nikah di bulan Oktober. Nah, kerja di bulan Februari saya. Februari kerja, Oktober nikah. Nah, sampai istri saya pengen ikut. Gimana kerjaan saya, kaget juga dia waktu itu ke lapangan. Oh, nasabah-nasabah yang pinggir jalan ojek, tukang dagang. Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, Istri saya kaget. Kamu kok dipanggil Pak Ustadz? Kamu kan kolektor.
kamu pengen tahu? Nah, saya balik kanan. Pak, sini Pak. Ini istri saya pengen tahu, kenapa Bapak periksa Ustadz? Bu, iya mah kolektor gadungan. Iya mah Ustadznya mau jadi kolektor. Ternyata bener teorinya kalau orang mah keras-kerasnya juga kalau kita kerasin tambah keras. Tapi Pak Ustadz mah memilih dikenain dulu hatinya dengan ayat-ayat suci menurutnya Pak Ustadz atau gimana? Jadi gini, orang berbuat itu ada yang sadar, ada yang karena takut, ada yang karena malu. Ini kan yang masalahnya kan yang bad karakter nih. Kalau saya menanamkan takut, itu nyawa saya terancam itu sekian kali saya tuh sampai gelok kena leher tuh. Oh, pernah Pak Ustadz iya gitu. Gitu. Lamun main kuat motor saya, ku aing kadek sia gitu ban. Aduh, motor teu beunang urang maot kumaha ya. Dan cerita itu kan banyak tuh. Saya nggak akan tarik motor, Bos. Kalau kamu pengen motornya ambil aja, bukan motor saya. Hutang kamu bukan sama saya, sama Adira, bukan sama saya loh. Iya. Kita nggak ada masalah apa-apa, kita saudara. Gitu. Pantes leles ya Pak. Terus. Masalah hutang lu mau bayar enggak tuh urusan kamu. Yang penting aku dan kamu gak ada masalah. Gitu. Mau bayar, syukur alhamdulillah. Enggak pun gak jadi masalah. Cuma kalau hutang itu mesti dibayar. Karena sampai akhirat itu kan kena pertanggung jawabannya nanti. Gitu. Akhirnya dia cerita, ya sebetulnya bukan kamu bayar sih. Kondisinya begini begitu. Nah, itu urusan kamu aja. Saya doakan aja, ngobrol, ngopi, akhirnya ya. Ini orang nempelin golok tiba-tiba jadi ngopi gitu. Iya, gitu. Sampai sejarahnya sampai dia dibonceng saya ke depan waktu itu dari Kampung Cupu itu. Kumaha ieu? Sampai aduh saya kakarekeun nah hirup ka jelema anu tadi sagulkeun bedog aing jadi muridna gitu. Luar biasa. Kalau enggak salah namanya Rian tuh kalau enggak salah. Rian. Orang Kampung Cembul tuh namanya. Bukan orang Kabupaten Permai bukan. Iya. Jadi sempat ditagih sampai akhirnya yang udah nempelin golok tiba-tiba jadi memotoran barang jadi murid ya, gitu. Ya pernah jadi akhirnya dia curhat depresi, kerjaannya di PHK, istrinya kabur ke Karawang kalau nggak salah. Karawang punya masalah juga. Nah gitu tiba-tiba datang saya, awalnya nggak ngaku dia tuh, bukan mau ke Parian, bukan saya, gitu nggak tahu. Ada ibu-ibu sana tuh orangnya memang itu. Begitu datang saya ke rumahnya langsung gitu. Daripada saya nyerahin motor lebih baik yang gua lu bunuh gitu. Sampai golok di leher saya juga gemetar takut tanya gitu. Kudu kumaha ieu gitu. Nah, cuma teringat kisah Rasulullah SAW gitu. Rasulullah SAW pernah golok ditodongkan ke leher Nabi oleh seorang bernama Datsur. Nah, dalam saya begitu, wahai Muhammad, kalau sekarang ini golok sudah di lehermu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, apa kata Nabi? Aku bertawakal kepada Allah. Gitu. Dengan kalimat Nabi yang mungkin tulusnya begitu hebat, kedalamannya mungkin sampai ke lubuk hati Datsur, si golok itu terjatuh. Hingga ini Datsur masuk Islam. Nah, demikian pun saya mencoba ke sana, tapi alhamdulillah ternyata Allah membuktikan kekuasaannya. Bro, kalau memang kamu akan senang dan urusanmu selesai dengan bunuh saya, silakan. Saya bertawakal kepada Allah, tetapi saya ingin katakan aku tidak punya salah apapun kepadamu. Saya salah atau apa? Saya salah apa sebetulnya? Cuma datang kok kamu langsung bersikap seperti ini. Hanya dia menangis, digolok dilemparkan, dipeluklah saya. Padahal itu orang teh dalam posisi kapoekan ya, nah, gitu. Karena banyak masalah juga, istri kabur, di PHK. Nah, begitu. Tadi ada juga terbersit kalimat Pak Ustadz bahwa Pak Ustadz harus boleh menikahi anaknya dengan ketentuan harus bekerja. Nah. Kenapa bisa ketemu calon mertua sekeras itu? Ini tuh yang jadi istri Pak Ustadz sekarang? Iya, betul. Berarti keras atau ya orang? Betul, jadi mertua saya itu ada keturunan Banten. Jadi kalau boleh saya katakan ini badannya juga full tato. Cuma mungkin pergelangan tangan, pergerakan kaki sama leher aja. Gitu. Kayak Yakuza. Nah, begitu. Saya juga kaget gitu, kok ini anaknya cantik luar biasa bagi saya, mengagumkan, begitu ke rumahnya kaget juga. Sempat merot atau? Rek naon sih Kak dia? Ini orang kan kepikiran dia Pak Ustadz ya. Jalannya teh keras bisa deh. Anak band, klip kolektor, panggil calon mitoha. Serem oke. Alhamdulillah lah. Bisa menaklukkan mertuanya itu gimana Pak Ustadz? Hanya dengan satu kata itu, dengan cinta. Cinta. Ini kan berarti ada step kedua ya Pak Ustadz? Ya, step pertama mah harus menaklukkan dulu si perempuannya, si ibu betul. yang jadi ibu sekarang.
step keduanya adalah menaklukkan calon mertuanya. Wah, betul. Kata-kata apa nih mah yang disampaikan ke mertua pada saat Oke. itu? Saya sampai kalau boleh saya ceritanya ini tanpa ada maksudnya Bapak mungkin nonton, mohon maaf nih. Bapak ini mah Hanya itu hanya ambil hikmahnya saja. Ya, betul. Saya diusir 2 kali. diusir sama mertua. Ya, betul, sama abah mertua. Mane tong ninjak imah aing deui. Ngerti? Itu. Kunaon cenah Pak? Pokoknya mah tong ninjak imah aing deui. Nah, singkat cerita mah meureun ya, mereka ngomong mun mane teu pantes jeung budak aing. Nah, karena saya waktu itu motor ereking, ya ereking ngobol kan berisik gitu. Nah, saya pulang, Indah waktu itu telepon. Ah, gimana? Sakit hati enggak? Oh, enggak terasa saya bilang. Enggak terasa. Perjuangannya. Ada yang keras enggak? Ada yang berasa. Besok gimana? Besok saya datang lagi. Oh, nah, saya datang lagi yang kedua. Nah, di sana gitu ada peristiwa yang dramatis, spiritual turn. Wah, terjadi peristiwa yang dramatis. Saya datang, aing pan geus ngomong kamari ka maneh. Maneh tong cek emang aing deui. Ya kan kamari. Lainnya beda. Sarua eta ge goblok teh. Bener ya. Kamari eta mah gitu. Lalu saya waktu itu ya Allah mau menyaksikannya, ini tanda kebesaran Allah ya. Pak, saya minta waktu 10 menit aja. Ingin saya ngobrol 10 menit weh. Ke calon mertua ya, minta gitu. waktu 10 menit. 10 menit tuh. Setelah 10 menit ini saya tidak akan injak lagi. Nah, karena kan auranya saya agak segan dan apa ya, takut juga lah sama mertua. Kata mertua waktu itu, asup. Nah, saya masuk ke dalam. Sok 10 menit. Nah, yang pertama Pak, kali pertama saya masuk ke rumah ini, wah saya alhamdulillah tenang. Nah, rumah yang saya masuki notabene jelas-jelas seorang muslim, keluarga muslim. Kaligrafinya ada Ka'bah, ada lafaz Allah, bahkan saya beberapa kali melihat Bapak sholat. Nah, cuma yang membuat saya bingung, kok kenapa saya diusir? Sementara yang saya tahu seorang muslim itu kalau kedatangan tamu mesti memuliakan. Loh, tiba-tiba saya diusir. Salah saya itu apa? Saya tidak mengganggu harta Bapak, saya tidak mencederai martabat anak Bapak. Loh, tiba-tiba Bapak usir saya. Atas dasar apa? Nah, akhirnya itu, aduh, liur aing ngajawab. Kalau memang ini ajaran Allah dan Rasulnya, saya mau tanya, sejak kapan aturan Islam berubah? Yang tadinya harus memuliakan tamu, tiba-tiba berubah. Ada istiar siapa, jadi ngusir tamu. Saya juga aneh, ini gimana ini? Alah, liur kima, dipanggil lah anaknya. Indah, dia mana? Wah, diuk mana? Diuk. Mana yakin ya kawin jeung jelema ieu gitu. Jeung jelema ieu. Kawin. Wah, paling. Berarti semua itu harus ada ilmunya. Nah, dileleskeun. Gini Pak Ustadz, tadi memang ini mah Pak Ustadz Sinyo jadi guru yang sangat favorit buat saya pribadi ya. Halo. Karena awalnya anak band, terus noni tadi teh debt kolektor, mitohana serem, full tato, dan sampai sekarang banyak juga yang menjadi murid-murid Pak Ustadz ini yang backgroundnya juga dari latar belakang dunia hitam. Ya, betul. Jadi kenapa gitu? Itu emang gejalana atau gimana gitu? Sampai ada satu cerita dari Pak Ustadz yang cerita ke saya bahwa dulu katanya Pak Ustadz nerima kalau yang mau ngaji lagi mabok juga biarin aja sana. Ya. Ini kenapa Pak Ustadz? Jadi banyak di antara saudara kita, khususnya yang masih dalam kegelapan itu tidak mendapatkan petunjuk dikarenakan sikap tertutup dari orang-orang yang sudah memperoleh petunjuk. Ya gitu, dengan melihat casingnya, pakaiannya, mungkin tatonya tadi. Padahal secara hakikat kita ini sama-sama manusia. Yang tentunya semua kita sama-sama ingin selamat, ingin bahagia. Dan saya yakin gak ada yang cinta dengan permusuhan, gak ada. Saya yakin semua cinta perdamaian, semua cinta persaudaraan. Nah, seperti yang sekarang kita perlihatkan di teman-teman, kita kan ini menjunjung persamaan dan persaudaraan. Walhasil, nah semua itu menjadi jalan. Dulu salah satu guru saya begini. Nah, kalau di masjid orang dakwah sudah banyak, ustadz sudah banyak. Nah, yang di jalan-jalan belum ada. Nah, kamu tunggu jalan sana. Gorong gitu, ke ganggang itu yang itu siapa tuh sana? Kamu lah orangnya. Saya nggak mau, saya bilang. Nah, saya doakan ya. Semoga suatu waktu kamu menjadi orang yang berguna. Di satu waktu menjadi orang yang diberi pemahaman agama oleh Allah. Nah, saya nggak terpikirkan dan tiba-tiba satu kali saya ngobrol sama teman, awalnya tiba-tiba teman ingin belajar ngaji gitu. Awalnya itu tahun 2004 lah.
Dari 1 orang menjadi 2, 3, 4, 5, dainya banyak ya sampai sekarang. Gitu. Ternyata ya mungkin saya beranggapannya sebagaimana yang kita ketahui, kalau Allah sudah menghendaki ya siapa yang bisa menolak. Kehidupan, kematian, anugerah, rezeki, bencana, semua dalam kehendaknya Dia. Benar. Jadi kadang-kadang begini Pak Ustadz, mungkin di kita mungkin khususnya Indonesia, orang itu kan menganggap rendah ketika bertato, gondrong, sobek-sobek atau gondrong. Gurunya Pak Ustadz yang luar biasa gitu menunjuk Pak Ustadz untuk mengarahkan ke situ kan, kadang-kadang kita jadi malu, minder. Masuk masjid ditinggalin kula baja lemah gitu. Siapa lagi kalau tidak ada yang mengajak? Mungkin jalannya adalah Pak Ustadz Sinyo gitu ya. Nah, banyak di antara teman-teman gini, ke masjid full tato kan. Nah, dipandang sepele, dipandang sebelah mata, bahkan nggak sebelah, mungkin 1/4. Aduh, kemana 1/4? Mereka tuh tidak jarang putus asa, hingga akhirnya muncul kebencian kepada orang-orang yang sudah masuk masjid. Oh iya. Curhatlah sama saya. Sekarang saya mau tanya, Anda mengeluhkan nggak mau ke masjid lagi karena orang menghina Anda. Gimana kalau orang yang di masjid memuji Anda? Apa masih mau ke masjid nggak kalau dipuji? Bingung tuh orang. Sebetulnya jangan lihat fokus pujian dan cacian, jangan. Kalau kamu berbuat karena Allah, manusia bebas memuji kamu ya silakan, menghina juga silakan. Jangan terdaya dengan itu semua. Pujian ya ujian, cacian juga sama gitu. Nah, kalau kita mantap, orang ngomong apa terserah, karena kita nggak mungkin tutup mulut orang. Gitu. Kayak kita sekarang nih, ya pasti itu ada 3 macam yang melihat kita. Ada yang mungkin takjub, mungkin ada yang mungkin tidak setuju, ada yang mungkin cuek, itu udah biasa. Pro kontra udah biasa. Itu. Yang jelas kita berkata dengan kondisi yang sadar, nggak mabok kan? Nggak mabok kan? Nah, gitu. Mutas urin. Cuma mabok cinta aja. Orang ngomong cintanya, Lagi bucin. Nah, ini pertanyaan paling terakhir ya Pak Ustadz. Ya, siap. Karena kalau ngobrol sama Pak Ustadz mah bisa sampai subuh. Iya, udah kan nggak tidur Pak. Nah, di antara murid-murid Pak Ustadz ada nggak yang paling antik sebuah kejadian yang paling Pak Ustadz ingat gitu? Misalnya tuh yang tadi, misalnya ngilu ngaji, mabok, terus utah atau apa gitu Pak Ustadz yang paling nempel gitu. Ya. Aduh, iya kejadian hese poho gitu Pak Ustadz. Jadi ada cerita salah satu teman saya, waktu ngaji kan ngumpul gitu ya, tiba-tiba orang itu minum air putih itu, ya, gitu, air putih. Tiba-tiba saya tanya, kalau kamu ini ya habis make ya, makin narkoba? Oh enggak Pak, gitu. Tiba-tiba dia cerita ya saya pakai sabu, gitu. Bahkan sudah menyakiti orang lah waktu siang hari. Nah, walhasil, sampai-sampai ada salah satu teman saya itu langsung digeruduk oleh polisi. Digerebek di pengajian itu. Ya, gitu. Gerebek polisi oleh 9 orang polisi waktu itu, langsung disuruh kencing. Ya, disuruh kencing, tes urin ya positif. Sampai istri nangis-nangis, saya pun ya akhirnya dia dibawa ke Sukajadi. Jadi si jelema teh menuju make. Keron. Ngilu ngaji. Oh, mungkin ini ya, mungkin apa ya namanya? Lagi semangat. Itu salah bener ya. Bagus. Alhamdulillah, tapi kini dia menjadi seorang yang soleh. Alhamdulillah. Dia seorang yang penderma, beras lah kalau saya lihat. Bahkan usahanya juga maju hari ini. Ada lagi 16 tahun nih Mang Ujang, Mang Ile, Mang Ison. 16 tahun. Pak, saya mau tobat Pak. Umur kamu berapa? 16 tahun. Nah, emang dosa kamu apa? Nah, orangnya baru umur 16 tahun. Itu orang Kopo tuh 16 tahun tuh. Kamu suka mencuri? Sering Pak. Narkoba juga. Zina juga. Penjara pernah juga. 16 tahun. 16 tahun. Prestasinya ya luar biasa. Prestasi itu Pak. Luar biasa. Prestasi kegelapan. Akhirnya ya saya rangkul, ya alhamdulillah dia hijrah, taubat, hingga kini hidup normal lah kayak kita gitu. Dan memang butuh sosok. Nah sekarang gini aja, kenapa pada masa Rasulullah SAW orang-orang yang pada masa itu tidak mengenal baca tulis, gak ada media bahkan, kok dengan mudah bisa masuk petunjuk ke dalam hati mereka, bahkan tampil sebagai orang-orang hebat, bahkan mengukir sejarah. Kenapa? Salah satunya ada teladan di tengah-tengah mereka. Nah, keteladanan inilah yang seringkali tidak didapatkan oleh banyak orang. Orang tua di rumah yang seharusnya jadi teladan yang baik, malah sebaliknya. Bahkan tak jarang sekarang kiai melenceng.
bikin malu, ada asusila artinya kejahatan seksual, termasuk terjerat dengan hal yang tidak semestinya. Nah maka saya secara pribadi, mendingan tampilan gini aja lah. Itu orang mau panggil, terserah kamu lah mau panggil Ustaz silakan, enggak juga silakan, itu hakmu. Bro boleh. Nah, mau bro juga boleh, Mang Sinyo, Kang Sinyo, Pak Sinyo, Si Sinyo, silahkan. Yang penting aku sayang kepadamu. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di sesi terakhir obrolan kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu buat teman-teman semua. Amin. Masih di TFT Project. Sukses.